Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Apakah kalian pada pagi hari ini sudah siap untuk mengikuti ibadah anak online bersama Kakak Cynthia dan membawa firman nanti Kakak Rudy? Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mau berdoa dan satukan hati kita supaya kita siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tutup matamu, ikuti Kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersuka cita karena kami boleh ada dengan tubuh sehat. Dan Tuhan, saat ini kami mau memuji-muji, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami Tuhan untuk memuji Engkau. Dan kami serahkan sepanjang ibadah online kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya adik-adik, ada sukacita? Mari kita memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Apakah adik-adik siap? Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sekarang adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa loh memberikan persembahan walaupun kita nggak ketemu. Adik-adik bisa minta mama, papa untuk mengirimkan persembahan untuk sekolah minggu di rekening BCA seperti yang tertera di layar ini. Dengan rekening kakak Cynthia atau kakak Retniati. Jangan lupa ya. Nah, juga sekarang saatnya kita mau dengar kesaksian teman-teman kita yang mau memuji Tuhan. Pastikan minggu depan juga kalian bisa kirim video ya, kesaksian kalian berupa pujian atau mau buat puisi atau mau menari. Terserah kalian yang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan teman-teman kita yang mau memuji berikut ini. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang lepek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo adik-adik, sekarang yang ditunggu-tunggu kita mau lihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan video mereka berisikan ayat-ayat hafalan minggu lalu yang mereka sudah kirimkan. Wah, mereka dapat hadiah loh. Yuk kita saksikan mereka. Oh iya, jangan lupa pastikan setelah mendengarkan firman hari ini kalian hafalkan ayatnya dan segera kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ayat hafalan yang kalian sudah hafalkan. Jangan lupa ya, ditunggu. Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
bersyukur atas pengampunan. Mari kita mengampuni teman-teman kita yang mungkin bersalah kepada kita. Kita mau mengasihi mereka. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekarang kita mau mengampuni juga, seperti Bapak sudah mengampuni kita. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, yuk kita berdoa. Kita bisa masuk saat ini untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hatimu, tutup matamu, lipat tangan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Biar Kakak Rudi yang menyampaikan firman dapat menyampaikan dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus tentang pengampunan yang Tuhan berikan. Yuk, tutup matamu, lipat tangan, ikuti Kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih buat siang ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami memuji Engkau, dan kami sudah bersuka cita. Dan sekarang Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi Kakak Rudi yang menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut lidahnya untuk memperkatakan firman-Mu. Roh Kudus, mari Tuhan, di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu, hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan nanti kami diurapi Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan kita katakan amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Tema kita hari ini adalah bersyukur atas pengampunan. Adik-adik tolong dipersiapkan Alkitabnya ya. Hari ini kita mau belajar untuk bisa mengaplikasikan rasa syukur atas pengampunan yang Allah berikan kepada adik-adik dan kakak. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bersyukur? Yuk kita buka Alkitabnya ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal berarti baik dalam suka atau duka, untung atau rugi, sakit atau sehat, apapun keadaan adik-adik dan kakak, kita tetap harus mengucap syukur. Nah, sekarang adik-adik kita mau saksikan video singkat tentang Paulus dan Silas. Tolong disimak baik-baik videonya ya.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya
memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Dalam video singkat tersebut, Paulus dan Silas di penjara dengan tangan dan kaki diikat oleh rantai. Tetapi mereka mengucap syukur dan menyanyi dan memuji Tuhan. Pujian dan ucapan syukur mereka mengundang kuasa Tuhan bekerja yang hebat. Kita baca Alkitab di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, adik-adik, di dalam penjara itu ada seorang kepala penjara yang mengawasi Paulus dan Silas. Kepala penjara itu melihat pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara itu hendak membunuh diri karena dia berpikir Paulus dan Silas telah melarikan diri, tetapi Paulus mencegah. Kita baca Alkitab dalam Kisah Rasul 16 ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Karena peristiwa itu, kepala penjara percaya kepada Tuhan Yesus, yang bahkan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Kita baca di Alkitab Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 32. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, adik-adik, melalui kesaksian hidup Paulus dan Silas, akhirnya membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk bertobat. Coba adik-adik bayangkan, dalam keadaan di penjara pun Tuhan bisa memakai Paulus dan Silas untuk menjadi alat Tuhan yang menyelamatkan kepala penjara, bahkan seluruh keluarganya pun diselamatkan. Ya adik-adik, Tuhan kita hebat. Tuhan Yesus luar biasa, bisa menyelamatkan Paulus dan Silas. Bahkan kepala penjara pun itu bertobat adik-adik karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi seluruh manusia yang berdosa. Kita yang sudah diampuni Tuhan harus menceritakan kabar baik itu kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, termasuk mama, papa, kakak, adik, dan teman-teman kita, adik-adik, teman bermain, teman belajar, dan semuanya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak berharap firman Tuhan ini tertanam di dalam hati adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya,
Kita baca sekali lagi adik-adik ayat hafalan kita. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa dan menerima urapan Roh Kudus. Ya, mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk firman-Mu. Kami belajar firman-Mu tentang Paulus dan Silas. Akan walaupun dalam penjara, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Bahkan kepala penjara pun bertobat mengenal Engkau, karena Paulus dan Silas menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, setiap adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Bapa, pakai kami dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, walaupun kami masih kecil, pakai menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, baik di rumah, baik di sekolah, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus menjadi terang di dalam nama Yesus. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima urapan Roh Kudus. Kita angkat tangan adik-adik, kita akan menerima urapan Roh Kudus. Ya la bala 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 kira la bala 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 siki la bala bala kura la bala 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 siki la bala 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 kura la bala bala. Ya, dari firman Roh Kudus yang tidak terbatas mengurapi setiap adik-adik yang telah mendengarkan firman-Mu. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk urapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai yang terbawah. Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau melihat bangsa kami saat ini Tuhan, kondisi kami saat ini, bangsa kami Tuhan. Urapi Bapa, pulihkan Tuhan bangsa kami, ampuni bangsa kami Indonesia, ampuni para pemimpin kami Tuhan Yesus. Baik kami Tuhan, ampuni segala dosanya yang perbuat yang selama ini Tuhan Yesus. Dalam kujang pertobatan ke dalam bangsa kami Indonesia Tuhan, pulihkan segala sakit penyakit virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami ikat, kami keluar dari bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia ke dalam kami, berkati rapi Bapa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, ibadah kita selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.